Kemarin saya lihat gambarnya bulat dari bulat ini menarik ya. Dan itu yang dipamerkan itu semua TK hari itu membuat bulat dunia kayak gini nih. Oh tidak Pak, itu kan saya ceritanya kan saya khusus privat untuk membuat dan saya programnya kan paling berduduk-duduk itu Pak yang ada di pikiran saya. Kedepannya anak-anak harus minuman itu nanti minuman itu biasanya saya minta setiap anak itu biar mengumpulkan gelas jadi satu nanti murid yang saya gerakkan untuk membuat seperti ini saya ajari. Makanya kan saya istilahnya saya kursus dulu, saya membuat dulu. Kalau tidak ada contoh kan gimana orang bisa tertarik untuk membuat. Jadi kedepannya ini bisa jadi aset kita. Itu kegiatan orang tua untuk sambil menunggu anak di ya. Ini jadi untuk wali murid kalau anak-anaknya ya itu tadi sampahnya biar tidak dibuang, kita manfaatkan sampah gelasnya itu saya suruh mengumpulkan. Ini program untuk kedepannya seperti itu. Termasuk itu kan bisa dipakai untuk hiasan ini untuk lampu. Rumah. Iya, beri lampu-lampu itu anak-anak itu pasti suka Pak. Kalau di kota Nganjuk itu sudah banyak yang digerakkan Pak, setiap desa di kota. Itu jadi kayak di perkumpulan ibu-ibu itu yang kalau di DKI RT RW gitu loh Pak. Lomba RT cantik atau itu. Itu di kota itu sudah digerakkan untuk membuat seperti ini Pak. Termasuk menyusun tenda itu juga ya? Iya, itu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya desa itu sudah harus istilahnya ya itu ibu rumah tangga yang tidak ada kegiatan menunggu anak ya itu kegiatan seperti ini. Jadi kalau dijual pun juga akan menghasilkan finansial juga, entah untuk pribadi, entah untuk lembaganya atau bagaimana. Terus setelah 2 minggu atau 3 minggu ya belum terlalu kali ya? 2 minggu Pak. 2 minggu ya? Iya, karena kita tanggal 4 Pak. Tanggal 4 ini tanggal? Sekarang tanggal 16. Oh hanya 2 minggu sih ya? Iya betul. Selama 2 minggu ini perkembangan dari Wida apa ini? Kalau selama ini kan yang sudah mulai kelihatan yaitu penerapan PSE-nya Pak. Sosial emosionalnya itu sudah mulai dari anak-anak itu sudah mulai membaik Pak. Itu jadi anak-anak sudah bisa mengendalikan emosi. Terus jadi saya sendiri juga sudah akhirnya anak ini seperti ini karakternya. Akhirnya saya bisa memilah-milah Pak. Mungkin dulunya saya menganggap anak itu sama, tapi sekarang dengan adanya pembelajaran dari modul 1 sampai modul 3 yang sudah selesai ini saya akhirnya bisa memahami, bisa untuk menerapkan gitu loh Bapak. Jadi ilmu yang saya terima itu saya bisa menerapkan untuk sosial emosionalnya. Selain itu juga dengan mereka jawab atau dengan wali murid akhirnya kita bisa berbagi untuk ini Pak. Jadi kalau ada wali murid mengeluh anak saya begini saya akhirnya bisa memberi masukan kan Bapak dari ilmu yang saya terima itu. Terus untuk pembelajaran di kelas berdiferensiasinya sudah mulai meningkat Pak. Mungkin dulunya kan saya yang penting anak-anak beda kegiatan seperti itu. Kalau sekarang ada beda kegiatan iya, tetapi juga disesuaikan dengan potensinya anak gitu. Jadi kita sesuaikan dengan minatnya anak. Jadi kita tidak memaksa anak harus mengerjakan ini sampai selesai, tidak. Karena minatnya anak kan berbeda-beda gitu. Terus yang selanjutnya saya jadi di otak saya ini jadi banyak inovasi Pak. Iya, jadi banyak inovasi. Saya akhirnya memanfaatkan bahan bekas. Nah ini yang saya tampilkan ke penjenengan ini hasil kerja saya dengan anak-anak juga dengan saya sendiri seperti itu Pak. Nah yang terakhir belum saya tunjukkan ke penjenengan ini Pak. Ini namanya bunga telak. Pohonnya ada di depan. Bunga telak. Pohonnya ada di depan. Di depan ini kan. Apa itu? Nah bunga telak ini adalah nama salah satu teh Pak. Nah teh ini ternyata manfaatnya banyak sekali. Nah saudara dari suami saya kan di sini kan punya pohonnya Bapak. Saya sudah mencoba buahnya itu daunnya. Daunnya itu langsung saya masukkan ke air. Bijinya apa? Ini daun, bunga. Ini bunganya yang saya keringkan Pak. Terus akhirnya jadi biru itu? Iya, jadi teh biru itu Bapak. Jadi teh biru itu, itu manfaatnya itu ternyata untuk kesehatan mata Bapak. Oh gitu? Iya, untuk kesehatan mata, untuk kesehatan itu mencegah asma. Bisa untuk asma ya. Benar itu? Iya, betul sekali Bapak ini. Saya itu mempelajari, saya juga akhirnya ini sering minum ini. Nah ternyata teman saya ini malah sudah lebih
semuanya melaksanakannya sudah jauh di dahulu dia gitu kan. Kemarin waktu saya Bu coba ini loh, udah saya sudah lama, sudah 1 tahun lebih udah saya minum itu daunnya dipakai, terus bijinya juga dipakai. ini langsung bunganya saja yang kita pakai. Bunganya Terus bijinya di mana? saya tidak melihat bijinya Bapak, jadi itu di depan itu daunnya tidak ada pohonnya. Saya tanam di depan itu kuat dari bunga itu. Lah ini bunganya saya petik langsung, bunganya itu di pohonnya saudara Bapak. Itu saya keringkan, jadi kita lembur untuk mengeringkan ini karena kan rencana tidak hanya jamu, jadi nanti saya akan ini juga Pak. Oke. Kemarin itu kan ada berita Pak Muji itu kan sakit. Iya. Sakitnya itu kelihatannya ke nafas atau mungkin ke asma. Maksud saya, kalau ini seperti ini kan bisa dipakai untuk percontohan. Berarti kan apa ya bahasanya itu ternyata apa yang diterima di program pembelajaran dulu itu kemudian CGP itu mulai bukan gaya-gaya ya, mencari mengembangkan diri gitu. Iya, saya akhirnya juga pikir Pak, di saudara kan ada tanaman. Terus saya sering nyebutnya itu kan teh biru kan Bapak, padahal ini namanya bunga telang. Terus saya kan karena terbiasa menyebutnya teh biru, anak-anak itu akhirnya penasaran. Ini sudah saya praktekkan dengan anak-anak juga loh Pak, itu langsung. Anak-anak itu suka. Terus ini kalau untuk kesehatan tidak hanya dengan teh bunga ini dengan air saja, tetapi ini akan bisa berubah menjadi ungu kalau kita beri jeruk nipis, tetesan 2 atau 3 tetes jeruk nipis atau jeruk lemon itu. Terus kita tambah dengan jahe, serai, itu malah istilahnya mempercepat reaksi untuk pengobatan. Jahe Serai. Iya. Jadi tidak hanya teh mas saja, kalau kita tambah itu selain hangat badannya, tetapi juga untuk kesehatan mata, juga untuk asma itu. Terus nanamnya di mana? Gampang nggak? Saya baru menanam. Kalau saudara sudah tumbuh tinggi, kita tadinya beli Bapak. Di pohonnya, terus kita tanam yang saudara sudah tinggi itu pohonnya. Maksud saya nanamnya gampang atau tidak gitu? Tumbuh itu Pak, saya nanam. Dari batangnya atau dari Kita apa? langsung dari batangnya itu. Batang dipatahkan atau di langsung hidup? Langsung hidup. Malah saya itu ada ide baru itu masih tapi saya belum coba Bapak. Itu salam manis saya bikin apa itu Pak? Karena kan di rumah saya sana itu ada daun salam yang banyak sekali kan Bapak. Nah, daun salam itu ternyata kalau kita beri kayu manis, terus kita beri itu loh buah pinang muda, terus jahenya jahe apa ya Pak? Jahe merah ya, terus kulitnya yang kuning itu loh Pak. Nah itu ternyata bisa untuk meredakan pembengkakan pada kaki. itu. Iya. Itu tetangga saya di sana Berarti itu kan bisa dipakai untuk pembengkakan tangan barang itu ya? Iya, kesemutan, pembengkakan. Itu bisa Bapak. Jadi selain untuk melancarkan peredaran darah itu ternyata bisa untuk itu. Daun salam, jahe merah, kunyit. Kunyit putih terus. Oh, kunyit putih. Iya. Ya, terus Terus itu buah pinang muda sama satu lagi kayu manis. Kayu manis biasanya kita beri sedikit. Itu dari tetangga saya karena di sana ada pohon salam Bapak di tempat saya itu. Akhirnya kan dimanfaatkan itu, mereka coba-coba kok kesemutannya itu banyak yang sembuh gitu Bapak. Kalau saya kan jujur belum pernah mencoba, tapi saya kan ngambil pohonnya kan Bapak saya tanam di pot gitu loh. Saya tanam di pot sekolah karena salah satu toga kan di saya seperti itu. Diberitahu itu dicoba gitu itu ternyata benda sama kesemutan itu berkurang gitu. Manfaatnya ternyata banyak sekali. Saya itu jadi tidak sengaja akhirnya menemukan itu tuh. Oh salam manis, saya jawab gitu aja Pak, spontan kok jadi salam manis. oh itu manis singkatan. Iya, saya buat nama kayak gitu. Dan manisnya apa itu? Manisnya kan kayu manis. Wah. Padahal kan banyak. Tak kira ini semua Tidak. singkat menjadi. Tidak. Oh tidak. Itu saya beri nama salam manis kan gitu, kan ada kayu manis saya gitu aja. Terus kalau yang tadi apa bunga telang ya? Iya. Telang itu seandainya kalau boleh saya minta batangnya boleh enggak? Mungkin nanti kalau nggak hari apa gitu saya petikkan bisa nggak Bapak di tempat saudara. Gitu ya. Iya kan. Enggak, maksud saya kan masih ada waktu berapa ini? Atau langsung nanti sama pohonnya Bapak, jadi sudah tumbuh tapi masih kecil gitu loh Bapak, nggak apa-apa. Iya. Karena kan di saudara gitu kayaknya ada yang kecil ada yang besar gitu. Saya nanti Pak Mane
batang itu dalam waktu 2-3 hari ini bisa tumbuh, itu nanti tak kasihkan ke Pak Uji BBGP itu loh Bu, yang biasa apa mengadakan referensi, ada pertanyaan-pertanyaan, kayak kemarin itu kan ada apa BBGP yang pakai ini batu batu, saya bilang, waduh Pak itu kasih aja ke Cibeling gitu. Dia pikirannya Cibeling itu sama dengan apa yang dia pikirkan, ternyata yang dia miliki itu Cibeling yang daunnya bulat. Nah, saya bilang kalau daun bulat itu memang apa, reaksinya lambat, tapi kalau yang daunnya kayak bunga sepatu itu reaksinya cepat. Akhirnya dia berminat, terus saya bawakan besoknya. Nanti saya susulkan saat kunjungan di mana gitu Bapak. Besok itu mana besok? Kalau besok itu kunjungannya Pak Sur. Iya Pak Sur. nanti pokoknya kalau sudah siap langsung saya antar kunjungannya posisi di mana gitu saja Bapak. Iya. Ini kira-kira perkembangan dari Bu Ija ini ya, termasuk membuat kegiatan orang tua, idenya muncul, kemudian muncul ini kegiatan apa? Anak-anak Anak-anak itu kan bagus ya. ini dari itu loh Bapak, sisa ternak ya, ternak yang di bawah itu loh Bapak. Itu saya potong-potong. Terus anak-anak saya suruh potong-potong, terserah minta warna apa gitu. Ayo buat garis-garis sebisanya, dibantu Bu Guri saya gitu. Ini di kertas ini. Ini jadi kertas yang tebal itu Pak, gulungan itu loh Pak. Itu saya Wah, potong. iya, itu kan ada ya, apa kayak Yang biasanya perlat, terus tengahnya itu kan ada bulatan ini Pak, untuk gulung itu loh Bapak. Nah ini sisa dari yang di kelas itu yang saya manfaatkan daripada nggak terpakai. Saya pikirnya kan ini aja, karena kalau plastik mungkin kalau plastik kan seperti ini Bapak, aku kan nyium dulu. Anak-anak ini kemarin itu saya bantu agak susah gitu. Akhirnya ya sudah, itu cari ide baru lah gitu. Kalau ini Bu, ini loh agak susah Bu, ini kayak gitu. Akhirnya saya buat potong-potongan itu. Oh anak-anak suka gitu. termasuk kemarin kan dia punya ide yang membuat topeng itu gimana? Sudah belum? Kalau pokoknya belum bisa maksimal Bapak. Oh, belum. Belum. Karena saya gara-gara penjenengan menampilkan kayak gini tuh saya kan karena Iya. Ija kan pengen membuat Saya apa? bagi waktunya yang belum, karena yang ini kan pasti apa sisa-sisa yang ada di kelas saya selesaikan gitu. Jadi kita memanfaatkan aset yang ada dulu. Yang di belakang itu Ini taman meja. apa saya yang dari anak-anak juga ini? Iya, ini karya anak murni Pak. Jadi saya tidak membantu anak sama sekali. Saya hanya mengarahkan melipat saja, terus nanti warna dari mana. Oh, gitu. Iya. Oh, itu kan menarik juga. Anak TK Pak, sebenarnya harusnya ini misalkan merah ya merah penuh gitu. Tapi karena namanya anak TK, jadi saya biarkan karena anak-anak itu akan tahu hasilnya. Oh hasilnya seperti ini kan gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya anak terus apa waktu membuat ini kan modelnya kan apa satu pola tuh Bu? Iya. Satu pola kemudian kainnya agak diperlebar kemudian muncul jadi pakaian anak seragam kan Bisa. hebat kan nanti Iya. ya? Ini kan memang baru pertama kali nih Pak di sini. Kalau saya sebelumnya kan saya sering, tapi karena di sini mungkin anak-anak baru mengenal, jadi masih merasa asing gitu loh Pak. Jadi ya sudah sebisanya yang penting saya belajar dulu, saya juga. Mungkin nanti kedepannya untuk anak-anak yang akan naik di kelas saya dari awal sudah saya ajari, jadi anak-anak biasa gitu loh Pak. Ini ya siap-siap bener itu kan sing belum maksimal saja. Maksud saya penjenengan kan ngikuti program guru penggerak itu kan baru 6 bulan ini. Sebelumnya penjenengan kan sudah mengadakan perubahan. Sebelum mengikuti BBGP itu kan penjenengan sudah mengalami perubahan itu. Iya. Muridnya jumlahnya sudah kayak begitu. Iya. Satu kelas kan melebihi kapasitas. Iya. Nah ini dengan keterampilan yang penjenengan tampilkan ini apa yang jadi prediksi saya itu kan nanti iso-iso muncul betul. Saya itu malah pengen anak-anak itu punya kaos Bapak. Jadi karena saya mikirnya pelan-pelan kaos dulu lah dari kreativitas anak sendiri saya gitu. Jadi kedepannya saya programnya itu kalau ini taplak rencana kan untuk sekolah dulu saya gitu. Jadi per kelas nanti punya taplak dulu saya gitu. Setelah itu anak-anak nanti buat lagi untuk apa istilahnya kayak itu loh Pak, serbet untuk anak-anak selesai makan nanti kan jadi kayak seragam seperti itu. Programnya ke depan banyak loh Pak. Jadi di sini tuh otak saya muncul. Terakhir nanti kaosnya anak-anak bisa seragam kalau bagus. Terus kalau bisa dikembangkan lagi orang tuanya punya seragam dan kreasi orang tuanya lebih bagus. Karena kemarin waktu anak-anak praktek itu benar-benar juga melihat Pak. Saya persilahkan
sebelum di TK ini saya sudah biasa Bapak untuk melaksanakan dengan kerjasama dengan wali murid yang di kota kan sudah bisa jalan. Kalau di sini kan memang harus memulai dari nol kan Bapak. Tidak hanya dari anak-anak, dari orang tua juga. Karena mungkin kaitannya dengan apa ya, dona-dona juga seperti itu Pak di desa. Oke. Berarti kan ya apa yang saya katakan kemarin itu, kemudian sama Bu Ika, kalau itu benar-benar terwujud kan nanti anak-anak kan bisa sekolah di mana itu Bu? Itu di ruangan yang besar itu mana Bu? Di Balai Desa. Di Balai Desa itu namanya apa? Pendopo. Pendopo kan seperti itu, nanti munculnya kan kayak begitu nanti. Saya kalau praktek sering di pendopo. Jadi anak-anak membuat mie kemarin itu juga di pendopo, membuat ini juga di pendopo. Jadi saya membutuhkan ruangan yang anak itu nyaman. Cuma saya jarang Bapak. Jadi kalau praktek itu mungkin yang kalau di kelas yang membutuhkan anak duduk tenang ya mungkin yang kaitannya dengan lem dengan apa itu membutuhkan itu. Tapi kalau kaitannya anak itu kelompok yang besar, kaitannya warna apa itu saya di luar. Iya. Kemudian ke depan itu banyak ide, kemudian pendidikan sudah mulai memikirkan anak membuat seragam sendiri batik itu kan menjadi apa ya, bahasanya kepuasan tersendiri dulu, kepuasan sendiri, kemudian biayanya orang-orang mahal dan rasional, kira-kira ya lebih mahal apa tidak mahal, tapi kan karya sendiri kan menjadi apa, beda kalau dia dipakai itu kan beda. Ya, termasuk kegiatan ibu-ibu menjadi menarik, kemudian syukur kan ini kalau di sini dia membuat keahlian itu, kemudian di rumah ditampilkan, kemudian syukur kalau nanti setiap rumah-rumah itu dihiasi kayak gini, terus orang melihat, cuman ya resikonya kalau kayak begitu itu kan debu loh. Resikonya Bagusnya kan itu debu. kalau malam Bapak. Jadi nggak kelihatan kotor apa itu, kalau sudah ada lampu-lampunya malam itu baru kelihatan bagus. Nah, prediksi saya kan juga benar ya, debu ya. Iya betul. Karena kan bisa masuk lubang-lubangnya kan Pak. Oke, sekarang kita masuk ke inti pendampingan Bu ya. Refleksi hasil survei feedback. Berdasarkan ada survei feedback, apa yang kurang baik perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Kalau dari umpan balik dari kepala sekolah itu yang jelas kan saya sudah banyak kemajuan Bapak selama di sini. Mungkin sebelumnya kan saya mengikuti saja karena saya sebagai orang baru di sini saya tidak berani melangkah seperti itu. Jadi karena ini sudah 2 tahun saya di sini, jadi saya sudah mulai bergerak begitu Bapak. Sudah mulai ide-ide baru saya sudah mulai muncul. Jadi dianggap oleh kepala sekolah itu saya sudah banyak kemajuan. Dan mungkin ini yang perlu saya lakukan dari kepala sekolah itu konsistennya Bapak. Jadi harus istilahnya continue. Jadi tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi ini harus dilakukan terus agar perubahan itu kan semakin baik gitu kalau kita lakukan secara konsisten. Yeah. Kalau dari kepala sekolah itu, terus kalau dari rekan sejawat yang jelas kan kita yang perlu meningkatkannya adalah dengan komunitas praktisinya itu juga perlu ditingkatkan. Terus ya, untuk pembelajaran itu sudah berinovasi, sudah bagus, masukan dari teman-teman perlu ditingkatkan gitu saja Bapak. Itu masukan dari teman-teman. Paling untuk murid itu menghendaki ada paling murid masuk ke kelas itu utama gitu Bapak. Saya kan memang masih belum konsisten kan Bapak, itu belum saya programkan untuk guru tamu dari wali murid itu. Jadi kalau saya repot saja, saya baru memanggil salah satu wali murid, dan mungkin anak itu kan cerita ke orang tuanya, itu loh yang saya masuk di kelas, orangnya itu saja, mungkin seperti itu. Jadi masukannya dari anak-anak itu, lah kapan ganti ibuku yang masuk kan gitu Bapak. Jadi anak-anak itu pengen orang tuanya juga gantian seperti itu untuk masuk ke kelas sebagai guru tamu gitu Bapak. Jadi ada kecemburuan gitu ya. Iya, karena kan kok orangnya kok hanya empat itu saja gitu. Karena kan saya mikirnya yang gembira itu kan Bapak, mungkin yang lainnya kan repot di salah seperti itu. Saya mikirnya ternyata kok anak-anak itu, Bu, nanti ganti ibu saya ya Bu ya. Berarti saya kan harus ada apa ya, diskusi lagi dengan wali murid gimana kalau nanti bergantian. Kadang-kadang malu itu loh Bapak, wali muridnya itu saya kan tidak ketemu, saya habis sawah seperti itu. Makanya saya kan yang peduli saja saya bergantian. Karena berarti anak itu harus punya jadwal untuk mereka. Iya, akhirnya kan saya ada juga ada
baru lagi untuk saya gitu loh Pak. Dibuat 1 minggu sekali. Tadinya saya 2 minggu sekali Pak. Iya 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan itu 2 wali murid saya tadinya gitu. Dan itu kan hanya 5 wali murid yang standby di sekolah itu yang saya masukkan kan gitu Bapak. Dan itu anak-anak yang orang tua di rumah kan akhirnya kan enggak kenal ya gitu kan gitu. Berarti 1 bulan kan berarti 2. Iya tadinya seperti 2 bulan 4. saya pulang lagi. 5 bulan berarti ada 10. Padahal anak itu jumlahnya kan ada 19 gitu. Iya. Jadi kan Saya pulang. belum semuanya Belum, masih masuk. jauh. Iya. Berarti penjenengan harus punya jadwal rada dipadatkan mengajarnya. Kemudian ada 1 hari dalam 1 minggu itu khusus untuk wali murid untuk mengajar. Tapi juga harus dikumpulkan dulu wali muridnya itu penjenengan mau memberi materi apa yang menarik dan mudah untuk diikuti oleh anak itu loh. Kemungkinan itu kayak gitu ya. Terus saya juga dilema juga Bapak, bagaimana dengan orang tua yang bekerja, bagaimana dengan orang tua yang merasa apa ya, saya kan punya nenek, saya tahu saya begitu kan saya berarti kan juga harus memilah-milah itu juga, jadi kesadaran dari orang tua itu juga perlu saya pertimbangkan gitu. Tapi juga harus penjenengan sampaikan ini kan pemberian materi ini kan tidak tiap bulan. 1 orang itu setengah tahun sekali ya. Kan kemungkinan itu kan juga memicu memacu program orang tua itu kira-kira tentang karyanya kira-kira untuk meluangkan waktu kan bisa. Tapi itu ya kok panduan dari para penjenengan buat menyampaikan rekomendasi. Sekarang ini yang sekarang yang rencana ke depan. Rencana ke depan berat terus Bapak yang jelas saya. Yang jelas berusaha untuk berinovasi dan berinovasi seperti apa yang ada pada diri saya itu akan saya munculkan bahwa tadinya saya masih muda jadi ini punya anak-anak apa jadi pelan-pelan saya berat Bapak. Saya masih pelan dulu karena ini masa peralihan juga untuk murid Bapak. Jadi saya harus menata dari awal apa yang akan saya sampaikan ke anak, ke wali murid juga, atau bahkan dari kelas B atau pelajaran ini. Jadi penjenengan selalu ke TKB itu ya? Iya. Setelah itu ke SD itu ya? Iya, jadi saya memang sama SD. Tapi tidak pernah diputar gitu. Penjenengan ke playgroup, penjenengan ke TK kecil gitu. Jadi muncul kreativitas dan ketertarikan. Depan itu untuk juga membentuk kreativitas baru, kemudian ide-ide baru, kemudian juga menghadapi dilema untuk peralihan anak dari yang kecil, kemudian kelas yang besar kan berarti tanggung jawabnya kan untuk merubah dari budaya kecil ke besar itu kan harus perlu waktu kan gitu. Iya, biasanya saya itu 1 semester itu anak sudah benar-benar mandiri itu butuh waktu 1 semester. Jadi kadang itu anak masih manjanya kan masih ngumpul ya Bapak. Kadang itu masih apa ya nangis, kadang kan itu masih tapi nggak mau mengerjakan gitu kalau anak masa peralihan itu seperti itu. Kalau nanti sudah anak sudah 1 semester itu biasanya lancar. Kalau saya ini mengikuti CGP ini kan sudah semester 2, jadi anak sudah matang ya Pak. Bisa diarahkan sudah apa ya sudah disiplinnya itu sudah tertata. Berarti untuk kreatif kayak begini ini berarti semester genap gitu ya? Iya, saya rata-rata membuat kreativitas itu semester genap. Semester 1 bisa, tapi semua itu juga tergantung dari kondisi anak. Iya. Jadi kalau anak-anak itu sudah bisa mandiri, karena saya posisinya kan ngajar sendiri loh. Iya, iya. Iya, memang itu melebihi kapasitas loh. Ini nanti kalau lebih Bapak. Ini waktu ya, dari kelas 1 kan Bapak itu bisa kan mau naik ke kelas saya. Iya, iya. Dan semester 1, semester ganjil, Penyesuaian maksudnya. penyesuaian. Terus yang C ini
siapa saja yang Bu Ida libatkan? Saya libatkan pertama kan dari kepala sekolah, komunikasi Jawa pasti Bapak. KS itu kan kemarin kalau nggak salah ke ya Bu, nari ya? Iya betul. Nari sama apa Bu kemarin itu? Beliau itu sudah bisa Bapak, jadi menari bisa, senam bisa, terus melukis itu juga bisa beliau itu. Oh iya kemarin itu kalau nggak salah nari sama lukis. Iya. Terus yang teman sejawat? Kalau dari teman sejawat itu biasanya kan senam pergantian. Jadi kalau beliaunya mengajar nari, yang lain pasti senamnya. Terus penjelasan spesialisnya apa ini? Kalau saya menari bisa senam biasa. Jadi kalau setiap pagi itu memang pegangan saya itu senam Bapak. Oh gitu. Iya, saya senam. Latihan. Nah yang kreativitas ini sebenarnya ide penjenengan atau bersama teman-teman? Kalau ini saya Bapak. Oh itu berarti penjenengan ke kreativitasnya juga ya? Iya. Jadi untuk kreativitas itu ide saya. Saya itu sebenarnya sudah melaksanakan, tapi waktu di lembaga sebelumnya. Dan itu saya mendalaminya lagi, mengulang lagi di sini. Jadi kita mulai nol dari sininya Bapak. Saya munculkan lagi di semester ini karena di semester awal kan saya juga belum itu mendalami kan Bapak belum bagaimana. Saya sudah mengenal akhlak, akhirnya anakku lolos seperti ini. Karena yang tadinya kan ini orang kena anak pandemi kan Bapak. Jadi belajar di rumah untuk mengenal akhlak dan cicilan ada cerita. Dokter nanti kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan pembelajaran kreatif, kemudian orang tua itu juga punya ide-ide baru, kemudian anak-anak yang baru lulus itu kelihatannya itu nanti kok kita tertarik untuk belajar lagi, maksud saya ya ada pengen itu kalau misalnya kita belajar ini kita siap untuk menyediakan waktu gitu ya. Gitu ya. Ya, kalau di rumah saya sambil suami mendukung Bapak kalau di rumah. Jadi suami itu lebih suka saya berkreativitas di rumah. Jadi selesai mengajar silakan. Mau ngelesi pun juga saya diizinkan Bapak. Jadi kalau saya sudah istilahnya anak saya sudah bisa ditinggal-tinggal gitu loh Bapak. Jadi tidak termanja lagi bisa dikatakan izin gitu. Saya sudah minta izin ke beliau. Tidak apa-apa. Selama itu kegiatan sebentar aja. Berarti kan tetap perhatian keluarga kan tetap Iya, gitu. bukan beliau kan yang penting harus seimbang gitu loh. Tapi apa yang saya sampaikan kan benar gitu loh. Jadi anak itu kan ada kerinduan. Aku kemarin itu kok di sekolah TK itu kan banyak ide-ide baru, kemudian dia pengen main ke sini. Itu kira-kira ya kita pikir ya beda ya. Iya. Jadi anak kan semangat tuh Bapak. Akhirnya, oh ternyata aku bisa kan belajar ini. Nanti di SD pun anak pasti akan membandingkan Bapak. Saya tidak tahu belajar ini sama guru saya. Kalau tidak guru yang dari kelasnya kan langsung anak lulus kan kelas saya kan itu pasti kan cerita di SD. Jadi kan berarti panjenengan punya nilai jual. Kalau yang ini belum mana ya Bu ya? Belum lulus ya Bu ya? Tanggal 24 terakhir Mas. Tanggal 24. Ini kan ada anak 19. Iya. Kemudian muncul lagi 21. Itu orang tuanya berbeda semua atau? Beda semua. Beda semua. Iya. Nah, berarti yang 19 ini nanti kalau dia keluar berarti bisa siap-siap nanggung yang 19 ini. Berarti 40 nih dia. Kemungkinan ya dia. Kan apa ya, itu kan anak itu kan bisa cerita ke orang tua. Orang tua juga melihat kemudian juga cerita. Mau tidak mau anak TK ini kan semuanya satu desa atau ada desa luar? Kalau yang kemarin Bu Anis itu kan juga sudah sampai lintas desa, lintas kecamatan. Nah kalau di sini nanti kalau Karena kan mohon maaf Bapak, karena kan yayasan Dian Cekani Bali bukan yayasan desa. Mungkin lintas desanya itu pasti. Kalau yayasan desa itu rata-rata anak desanya sendiri itu digariskan sekolah di TK milik desa. tapi tidak menutup kemungkinan bisa lain untuk Iya, ini. iya. Terus yang dari sini keluar pun juga tidak kita larang, tapi dari desa memberi masukan diusahakan sekolah di TK milik desa. Oh, sudah sekarang masuk ke perubahan dalam pembelajaran. Ada enggak di perubahan dalam pembelajaran? Dari anak bisa menjadi bisa, anak yang mandiri menjadi mandiri, terus anak yang saya ceritakan dengan tadinya masih lari-lari mencari ibunya itu sudah lepas semua ya alhamdulillah sampai sekarang anak sudah mulai disiplin Bapak. Di sekolahnya itu sudah mulai anak itu tertata, jadi anak
aturan sendiri. Jadi anak-anak itu sudah baris, sudah bisa Bu, ini waktunya saya untuk menyiapkan seperti itu loh. Jadi saya sudah tidak bisa teriak-teriak seperti itu. Yang tadinya mungkin saya itu masih apa ya, emosi kan bahwa kadang itu anak ayo kan seperti itu. Sekarang kita sudah tidak perlu berteriak, anak sudah bisa berjalan sendiri. Anak bisa melaksanakan kepemimpinannya sendiri, mengatur barisan, memimpin doa, kelas itu sudah jalan. Jadi Pancasila itu sudah ada, itu tanggung jawab setiap dari satu anak itu sudah jalan. Terus untuk bercerita yang saya programkan itu sudah jalan setiap hari 3 anak itu tadi. Saya tidak perlu memaksa, kalau satu hari ayo hari ini siapa yang tunjuk jari saya gitu kan. Terus kemudian saya beritahu hari ini 3 anak yang tunjuk jari siapa, maksud saya sebutkan namanya, nanti anak-anak juga sendirinya maju bergantian. Iya. Tapi besoknya yo anak ini lagi yang muncul nih. Tidak. Jadi saya usahakan bergantian Pak. secara otomatis bergantian gitu. Iya, jadi yang sudah tunjuk jari ya saya usahakan kemarin sudah ganti saya gitu kan Pak. Tapi anak namanya anak kan semangat ya Pak, suruh maju apalagi anak yang benar-benar mandiri, yang kreatif itu malah semangat Bu, saya lagi Bu, saya lagi biasanya gitu. Iya. Dan itu sebenarnya munculnya jiwa kepemimpinan kan kayak begitu itu. Sama dengan orang kalau mau jawab pertama kali kan aku begini gitu. Iya. Tapi begitu dia itu sudah mulai untuk angkat tangan, kemudian jawab, kemudian bisa, ini kan tangannya kan kayak pil. Jadi tanpa sadar langsung begini. Ada tanya lagi langsung begini. Kan tidak memikirkan itu benar salah saat yang benar berani. Kalau saya seperti itu. Terus saya itu sampai punya pemikiran begini Pak. Ini juga juga. Kemarin saya sampaikan kan. Jadi itu punya ide baru. Yang kemarin sudah saya laksanakan ada 2 ide baru. Yang pertama, anak masuk baris terus kembali absen. Jadi sebelum bercerita, anak-anak itu saya silakan juga spidol untuk menulis di papan apa yang ingin mereka tulis. Jadi ini tidak harus menulis kata, huruf itu tidak apa-apa. Pokoknya dia keinginannya untuk menulis itu apa. Jadi ini selain melatih motor halus anak, melatih keberanian, juga apa ya? Imajinasi anak untuk menulis itu Pak. Dia membayangkan apa. Kadang di jalan tadi saya melihat buku langsung menulis buku seperti itu. Jadi anak baris sudah terbiasa yang di kelas saya untuk menulis itu. Jadi anak-anak baris, Bu saya menulis ini ya, Bu saya pengen menulis ini kapan dia sudah tulis saja. Terus tidak perlu menolak orang yang tidak menulis kata. Jadi huruf pun saya izinkan. Karena memang kemampuan anak beda gitu kan. Itu anak-anak senang Bapak langsung baris itu rebutan biasanya spidolnya gitu. Rebutan untuk menulis di kelas. Oh ternyata bagus saya gitu. Terus yang selanjutnya ini saya rencana saya siapkan kaleng bekas Bapak. Terus saya di dalamnya itu saya beri penambahan dan pengurangan. Jadi saya mungkin menulis 1 ditambah 1. Nah, itu kan Bapak. Nanti anak yang ngambil kupon, setiap anak masuk kelas ngambil kupon 1. Terus nanti anak-anak menunjukkan ke saya, dia akan menjawab. Itu yang belum dilaksanakan tetapi sudah idenya sudah ada di otak saya. Jadi anak secara tidak langsung gitu, anak juga akan berpikir bagaimana penambahan, bagaimana pengurangan seperti itu, tapi dengan angka-angka yang memang tepat untuk anak usia SKB. Itu yang saya sesuaikan. Karena pertimbangannya TK kecil berarti sudah bisa nih ya buat huruf-huruf ya? huruf angka sudah bisa. Sudah bisa. A sampai Z. Iya sudah bisa. Kalau kelompok B rata-rata itu kalau membaca sudah bisa. Membaca penambah pengulangan ada yang bisa perkalian juga itu malah minta saya Bapak. Jadi anak-anak kalau pulang sekolah itu saya biasakan tanya jawab. Dan berarti penyakit idenya itu nanti pengurangan kemudian penambahan berarti plus perkalian juga? Tidak, itu penambah pengurangan saja saya masukkan di sini. Nanti anak datang selesai baris itu dari absen kan anak nanti ambil kupon langsung nanti dia akan melihat di papan tulis atau menjawab. Itu saat masuk atau saat pulang? Masuk. Kalau saat pulang biasanya saya sistem tanya jawab. Itu anak kan baris Bapak. Itu macam-macam tanya jawabnya itu dalam setiap hari beda. Berarti saat masuk itu ada dua kegiatan nih ya. Satu itu nulis, iya. Yang kedua kalau itu masih ide kan gitu Pak. Oh. Itu belum. Yang sudah itu yang menulis yang sudah lancar. Oh, ini ide. Ide baru kan. Kalau ide baru ini belum. Karena waktu tinggal 1 minggu itu saya berpikirnya kan ke situ Bapak. Anak masuk tinggal sebentar itu. Yang minimal kan pengennya sudah menggali mimpi. Iya. Ke depan itu kan ada rencana untuk itu. Iya. Kan tinggal menggulkan untuk itu. Iya. Rencana ada. Kemudian kemungkinan anak melaksanakan bisa. Kemudian tinggal manfaatnya anak ada, kemudian direfleksi. Nanti kalau ada refleksi, oh ini berarti ini anak sudah bisa, berarti kan ditingkatkan ke lebih gitu tadi. Nah
Dan saya mikirnya anak ini kan sudah bisa untuk mengurus di papan terus dengan ini. Terus setiap pulang, saya berpikirnya kan setiap pulang itu, ayo bu, gede-gedean bu, tambah-tambahan atau pengurangan, saya dituntut gitu. Tapi kalian juga bisa bu, ada satu dua anak yang bisa berkalian itu malah tuntut gitu. Terus saya mikirnya kenapa kalau pulang, misalkan anak datang biar anak semangat kan juga bisa. Saya gitu. Kalau pulang itu saya tanya jawabnya kan tidak hanya pengambil itu biasanya lawan kata. Jadi kalau anak mau pulang itu anak-anak bukan dari gurunya bapak, ini malah tuntutan dari anak. Jadi anak itu kalau bisa menjawab lebih dulu itu ada kebanggaan gitu loh bapak. Menjawab dulu, pulang dulu lah itu loh. Jadi saya itu malah dikejar-kejar anak untuk bu, pulang itu kan jawab dulu bu. Oh sembarang, saya kadang begitu kan bapak. Jadi kemarin itu saya lawan kata, anak-anak sudah belajar. Terus membuat kalimat bapak. Jadi saya membuat kalimatnya seperti ini. Ibu, titik-titik, tunjuk jari, tidak usah teriak. Jadi anak yang tunjuk jari, yaitu saya tunjuk untuk menjawab. Jadi, ibu memasak di dapur, jawabannya anak akan seperti itu. Itu yang dari awalan bapak, awalan dari saya. Ibu, bapak, kakak gitu. Terus kemarin waktu penjedengan melaksanakan NPP kan tidak membuat kalimat, tetapi menunjukkan kalimat huruf huruf ya, K. Iya. Tunjukkan dalam bentuk buah, tunjukkan dalam bentuk sayur gitu dong. Iya. Sekarang udah ke kalimat gitu sudah ya. Ya, sudah berkembang gitu. Kalimat dan kalimatnya itu tidak hanya dari depan bapak, yang dari tengah yang belum. Saya dari depan sudah, dari belakang itu ini. Titik-titik bola. Adik bermain bola, anak sudah bisa bapak itu. Jadi anak-anak itu sudah kreatif, sudah kritisnya ini loh bapak, sudah muncul. Kenapa kritisnya sudah muncul dan kreatif. Jadi titik-titik rambut, kakak memotong rambut sudah bisa itu pak. Jadi iya anak-anak itu sudah lancar sekarang. Jadi yang awal titik-titik kalimat sudah, kemudian kalimat titik-titik ya ibu titik-titik sudah. Tinggal yang di tengah, jadi titik-titik, memasak titik-titik itu yang belum, karena saya masih itu ide ke depan bapak, karena anak nanti terbebani saya gitu. Padahal kan anak-anak ini termasuk kritis anak-anak kelas saya. Jadi anak-anak menuntut, ini bu saya harus gitu kan. Ya otomatis tuh, namanya guru kan teladan. Kemudian penjenengan itu membuat ide itu bagaimana menariknya itu pada saat mau pulang, cengcong jawab bisik pulang itu kan pemicu dan pemacunya anak itu punya bisa menjawab itu kan itu kan dari awal penjenengan punya ide, kemudian anak itu mencoba beradaptasi. Ya kedepannya ya seperti itu nanti ya apa yang saya katakan itu. Ini 19, berikutnya 21, 19 black murid, di tengah-tengah 21 itu mesti jumlahnya tambah. Orang mau dari desa tapi di luar desa. Siap-siap aja lah desa itu bangun ruangan juga. Apalagi kayak Bramben seperti saya jadwalnya nanti malam-malam. Bramben kemarin itu baru ide apa sudah ada bu ya? Ada bapak, tapi kan masih belum konsisten, belum saya programkan secara rutin itu karena benturan terus kan bapak jadwalnya kemarin itu. Makanya seperti tadi ada masukan toh, masukannya Bu Ida ini sudah bagus, cuman harus konsisten gitu toh. Nah, berarti kan itu masukannya. Tapi untuk mari kemudian untuk apa tadi lukis itu sudah konsisten. Yang konsisten lah itu mas, dari masa itu anak-anak itu tapi untuk programnya kita yang kemarin itu masih belum memprogramkan secara istilahnya tertulis kedua akhirnya nanti ajaran dulu kita programkan secara tertulis biar konsisten pelaksanaannya seperti itu. Ya, apapun alasannya itu kalau hanya ide kemudian hanya spontanitas itu kan enggak biasanya itu kurang profesional gitu. Iya. Tapi kalau kadang menunjukkan seperti itu bapak, jadi kalau sudah kita program kan mau tidak mau kan kita akan melaksanakan. Ada tanggung jawab. Berarti kan mau tidak mau kalau itu buat program itu kan mesti harus terlaksana. Mungkin nanti muncul ekstra kurikuler. Kalau Calistone itu sudah kita programkan ya. Belajar anak itu di luar jam belajar itu kita sudah program. Untuk bulan Juli ini kita di beberapa memang persiapan anak yang menarik persiapan bisa ada 24 ini. Iya betul. Terus sekarang berdasarkan pengamatan Buja, perubahan apa yang terjadi dari anak? Perubahannya banyak sekali Pak.
kritisnya ini semakin hebat anak-anak ini Bapak. Malah gurunya itu sampai harus mencari ide-ide baru gitu Bapak. Jadi anak-anak yang untuk ajari ini tuh, ajari ini tuh seperti itu. Jadi anak-anak itu semakin kritis gitu. Dan mungkin untuk bercerita kritisnya yang sebelumnya itu belum muncul. Jadi anak-anak itu sudah mau mengeluarkan apa ya Pak, ide-ide untuk berceritanya gitu loh Bapak. Tadinya itu anak-anak cerita apa gitu. Terus bahasanya anak itu juga tadinya itu masih medok kan Bapak, bahasa Jawa seperti itu. Nah ini padahal kalau untuk bercerita tidak hanya bahasa Jawa, anak harus bisa bahasa Indonesia yang baik kan gitu. Nah, anak-anak itu masih disambung bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia itu masih disambung-sambung seperti itu Bapak. Jadi, makanya saya ubah untuk cetakannya ini, saya berpikirnya itu yaitu rasanya anak itu tentang bahasa itu biar lebih baik, terus kosakatanya juga bertambah. Saya mikirnya anak selain mandiri, percaya diri, itu tadi anak-anak artinya kan bahasanya semakin bagus. Dan ini banyak perkembangannya, jadi anak-anak sudah belajar bahasa Indonesia yang baik. Tadinya itu kalau cerita, aku di ini kan seperti itu tuh Bapak. Dan nanti kalau di SD bagaimana, saya gitu kan. Karena di SD kan bahasanya yang digunakan bahasa Indonesia. Syukur kalau Tripagana itu dimainkan 1 minggu bahasa Indonesia, 1 minggu berikutnya Romo Inggil. Yang Romo Inggil yang agak sulit Bapak. Iya, bahasa Jawanya itu yang bisa, tapi Romonya itu anak-anak yang kesulitan. Saya hanya pengenalan itu setiap hari Kamis Bapak. Romo Inggil itu. Iya, kita program kedepannya itu untuk bahasa Jawa, juga yang guru, murid itu setiap hari Kamis menggunakan bahasa Jawa. Masalahnya kan kalau bahasa Jawa itu mbok marah kaya opo, ibunya marah kayak opo, anak marah kayak apa, orang tua marah kayak apa. Itu kalau yang dihadapi itu langsung bilang tinggi, kan kemarahannya kan reda dong. Itu kan sebenarnya budaya yang kita miliki untuk menghasilkan kekerasan menjadi kelembutan itu kan di situ juga. Itu jadi tidak semua orang pintar sih, tapi minimal tinggi, boten itu kan. Dan anak saya itu tadinya tuh bahasa Jawa ini medok, Romo itu bisa, dalam bunda gitu. Sekarang bahasanya sama. Maria. Iya, saya tidak tahu asalnya dari mana. Jadi kalau ngomong itu bahasa biasa full, kecil itu. Tadinya itu dalam bunda, lah ini sudah ya Pak sekarang bahasa Indonesia betul Bapak. PRP yang itu apa bahasa era apa bahasa Indonesia. Tapi dia bagus bahasa Indonesia itu pertama. Tidak seperti anak-anak kelas saya ini, malah itu bahasa Indonesia masih kita. Jadi memang apa ya, TGP kreatif, anak-anak kreatif, budayanya kreatif, tapi anak juga menuntut lebih. Jadi mau tidak mau TGP-nya juga harus menambah wawasan. Kemarin saya lupa itu program apa ya, nanti ada ini ada program baru namanya apa gitu. Ini pengetahuan baru tapi sudah mendunia gitu. Dan itu sekarang itu kan sepertinya kita kalau mau pergi ke luar negeri itu tidak harus datang ke luar negeri untuk membuka jendela itu aja kan kita sudah berada di situ gitu. Ini kan perkembangannya memang melesat kayak begitu, dan anak-anak sudah kedengaran mulai perkenalkan dengan karakter-karakter itu, sehingga ke depan itu memang anak-anak yang kemarin itu ketinggalan gara-gara COVID itu kita Ini anak teratasi. imbas COVID semua Bapak. Saya itu jadi semester 1 kerja keras karena anak imbas COVID itu anaknya apa ya, mandirinya kurang, terus bahasanya juga masih bahasa kasarnya banyak yang keluar. Itu saya itu sampai kerja keras benar-benar saya. Dan itu memang dirasakan semuanya itu COVID itu. Tapi kekurangan yang kemarin muncul gara-gara COVID itu mudah-mudahan segera disekip, dihapus gitu. Itu harapan kita bersama. Terus yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan. Yang memuaskan yang pertama banyak teman, Bapak banyak kenalan. Yang kedua memuaskannya kan kita jadi banyak ilmu wawasan jadi semakin luas. Mungkin tadinya saya merasa sudah cukup, nah ilmu saya di sini. Ternyata dengan mengikuti CGP, ternyata seperti ini ya. Saya itu yang benar-benar berkesan dan sangat puas itu aset Bapak, dikaitkan dengan aset itu.
tadinya kan kita berpikirnya kan selalu kekurangan seperti itu kan Bapak. Otak itu selalu negatif kan Bapak berpikirnya selalu kekurangan seperti itu. Ternyata kita itu asetnya tadi itu bisa kita manfaatkan. Jadi tidak perlu berpikir tentang kekurangan dari sekolah kita, dari jiwa kita. Tapi apa yang ada di diri kita bisa kita kembangkan kan gitu. Tidak berpikir tentang kekurangan dari siapapun, jadi berpikir menjadi positif melalui kolaborasi. Iya, kolaborasi. Akhirnya kan saya mikirnya kalau ada orang berbicara seperti ini, saya akhirnya gini Bapak, ya sudah lah biar mereka, saya positif aja. Saya seperti itu akhirnya Bapak, karena apa? Sehat itu dari positifnya ini. Kalau kita negatif sama orang, akhirnya kan kita sakit sendiri, sakit hati, kan itu jiwa jadi tidak damai. Karena ketenangan jiwa itu akan membuat kita berpikirnya selalu positif. Lebih-lebih yang dialami oleh Bu Ida sekarang ini kan untuk pergaulan yang baik, menghasilkan ide-ide yang baik, kemudian muncul inovasi, kemudian berkembang ke kolaborasi, membentuk komunitas yang apik, kemudian menghasilkan praktek yang apik juga. Sehingga kalau dulu namanya ibu-ibu kalau kumpul itu ngerumpi, sekarang membuat kerajinan-kerajinan begini, sehingga bisa menambah apa? Ya satu aset juga finansial. Ya, gitu. Rupanya kan kita mikirnya seperti itu, jadi saya itu mikirnya itu positifnya saja lah. Gitu. Jadi apa yang ada kita manfaatkan. Ini yang jadi masalah itu saya ini. Penjenengan yang cerita buahnya nulis itu saya ngangel, makanya aku sih saya sambil menunggu kan saya diam itu maksud saya biar nulisnya gampang. Nah ini kemarin berimbas ke Bu Yunita. Bu Yunita kan dia cerita kan buahnya gitu, saya kan nulis ini. Nah terus dia kan harus observer itu. Lawannya ya Peter ngomong, akhirnya dia juga bingung. Iya kita caranya gini nih. Akhirnya kita video. Sekarang itu kalau dia saya ada komunikasi itu ya kadang-kadang yang membuat ini catatan-catatan begini. Tapi ya permainannya satu, ngomong karo musik beda. Iya betul Bapak. Bener ya Mia? Iya. Terus saya jadi banyak bicara ya karena pendidikan ini Bapak. Tadinya nggak begitu istilahnya saya biasanya bicara seperti ini. Saya itu bisa ngerip lah istilahnya gitu. Begitu ikut ini, paling wakil banyak orang yang bilang gitu. Ternyata komunikasi dengan ini kok malah saya semakin pintar ngomong saya gitu. Tidak hanya pinter ngomong, nah ngomongnya itu kan karena penjenengan itu kan punya solusi. Nah kemudian untuk membenarkan penjenengan berarti penjenengan harus punya argumen gitu. Ya itulah yang terjadi. Dan itu kan tidak harus belajar dari buku. Iya. Dari kita berkolaborasi itu ada ide muncul. Nah, ide yang muncul itu sebenarnya kalau otak itu sering diajak berpikir, itu otak itu bolong satu. Ibarat batu gombong itu. Itu kalau dia diajak berpikir itu bolong satu. Tapi kalau otak tidak pernah diajak berpikir, batunya itu batu bulat yang keras itu. Jadi kalau dikandang itu angel sama. Tapi kalau dia bergaul dengan lingkungan yang baik, dia nggak bolong satu. Apalagi kalau penjenengan berani menemukan, jadi mencari, kemudian menemukan, kemudian ngetrap nih, malah nilainya malah lebih lagi. Ya, kayak begini ini kan juga ide yang dulu muncul, awalnya penjenengan masuk sini membuat gebrakan, itu membuat dia jadi di dalam kelas, sehingga ada mulai anak tertarik. Kemudian tidak hanya ini, terus ini kan penjelasan berkembang. Iya ya gitu baru lagi. Ada sekali musik muncul. Apa itu lagi muncul lagi? Oh kreativitas. Oh muncul lagi ada batik itu, gawe taplak dan lain-lain. Oh ide lagi seandainya anak itu gawe seragam biru kan iso. Kan tidak perlu harus mendatangkan batik dari luar yang sudah dicetak. Yang ini kan kelihatan sama, modelnya kan sama itu. Nah, itu kalau diterapnya kemudian orang lihat, wih batik HP itu kuning yang dia. Kalau itu kuning yang dia kan berarti penjenengan harus siap membuat kreativitas orang tua dimainkan. Ayo gawe iki gitu. Kalau jemputan ini keluarga saya kakak
saya kan juga guru SD, jadi saya biasa buat dengan kakak itu loh Pak. Karena kita praktek dulu biasanya kan gitu. Dulu sama satu rumah dengan kakak yang guru SD kakak saya. Tuh, jadi kita sering buat kreativitas sendiri. Kadang buat kue juga gitu. Sebelum kita praktek ke anak, kita belajar di rumah itu. Jadi saya belajar dengan kakak-kakak saya karena saya kan 7 bersaudara. Karena saudara saya guru SD. Iya. Kalau dikembangkan kan bagus, cuman ya jadi masalah itu kalau batik itu kalau dicuci kan luntur itu. Ada obatnya Pak. Jadi Supaya tidak luntur itu. iya. Oh, gitu. Ada obatnya, ada cairan yang kita beli yang memang itu pasangannya dengan pewarna. Biasanya kalau kita bisa pakai pewarna dengan cairannya. Oh, Kita tidak perlu pewarna plus pengawet. mahal dan. Oh, kalau di online ya biasa Bapak. Oh, ini online ini semua. Iya kan, belinya itu pewarnanya online, bisa di toko di Nganjuk. Tapi kan kalau di Nganjuk kan saya tidak tahu tokonya apa Bapak. Biasanya kan saya belinya online di media itu. Satu paket berapa itu? Macam-macam. Kalau khusus pewarna aja kan ada yang 1.700 itu kecil Bapak, tapi paketannya masih kecil gitu, masih 1.700 itu satu warna. Kalau bedanya di situ nanti ada macamnya, tinggal pilih. Terus nanti khusus yang botol itu 8.000. Botolnya itu kecil. Botol segini 100 mili kalau nggak salah, itu harganya 8.000. Itu untuk berapa kain itu? Bisa 4, bisa untuk kalau untuk ini. Kalau untuk yang pewarna batiknya itu ya pewarna batiknya itu biasanya 2 harus itu. Tapi kalau untuk yang ini biasanya 4. Oh, itu ternyata ya online ya. Ya. Ini itu begini. Iya. Kalau di Nganjuk saya tidak punya. Saya punya begini. Kalau di Nganjuk saya tidak tahu di mana gitu. Jadi ya perlu online juga. Buka internetnya tuh. Iya. Karena saya kan memang langganan di Shopee itu Bapak. Atau di rumah mainannya kecil itu Bapak, jadi terbiasa langganan dari sini. Terus sekarang selama 6 bulan ini tantangan penjenengan apa? Tantangan saya kan jelas Bapak. Saya itu kan apa ya? Saya kan pengennya semua itu terlaksana dengan baik. Tapi kan waktu berbagi waktunya itu saya agak kesulitan karena saya tinggal di sini itu kesulitan saya kalau misalnya ingin mengajari anak istilahnya berkreasi, saya membelinya tidak di sini Bapak, saya harus ke Nganjuk dulu dan itu membutuhkan waktu. Tantangan saya kan itu, akhirnya saya sering bolak-balik Nganjuk dulu, sedangkan hanya untuk kegiatan anak, jadi membagi waktu. Belum anak kecil yang di rumah itu kan juga membutuhkan perhatian. Saya itu kadang malah saya ajak Bapak, jadi pulang sekolah saya ngalai, saya kegiatan saya besok apa, saya ngalai, saya beli dulu, saya cari dulu apa yang nanti menunjang untuk pembelajaran di kelas itu. Akhirnya ya itu tantangannya, saya harus berbagi waktu itu. Panas-panas saya itu harus keluar rumah seperti itu Pak, itu yang utama. Yang kedua kan ya kembali lagi ke dunia, tapi saya tidak mau berpikir banyak. Saya pikirnya tidak paham, tapi manfaat saya terus anak itu akan berkreasi. Jadi saya cari tidak sesuatu yang terlalu tapi memanfaatkan apa yang ada, dan saya nambah seperti warna itu aja. Apa yang ada di sekolah saya udah nambah-nambah aja. Itu yang paling utama Bapak saya. Ya pinter-pinter saja penjenengan itu untuk berkolaborasi. Yang kedua mendata aset-aset yang ada. Kalau kemarin itu penjenengan itu bingung akhirnya itu kurang ya. Ternyata setelah penjenengan ikut program guru penggerak ini kan aset itu kayaknya muncul sendiri gitu. Iya. Saya akhirnya pikir dulu deh, kalau bukan di rumah itu banyak bisa saya gitu akhirnya. Akhirnya saya ini koleksi Bapak. Saya itu punya ide membuat meja kursi dari botol akar besar. Saya kemarin sudah tanya-tanya dulu. Saya mau pelajari. Jadi ada teman yang memang dia pengelola limbah di Nganjuk. Tempatnya itu di belakang pasar Kebarat juga. Itu saya malah ditawari. Dia pengen belajar apa? Kesini saja. Saya jangan tunjukkan Bapak. Jadi di situ tuh memang tempat pengolahan limbah. Jadi aktivitas apa saja. Jadi kreasinya di sana. Dia mau mengajari juga. Di belakang pasar Nganjuk Bapak. Jadi ada jalan di belakangnya pasar lama itu Bapak. Itu ke barat, lurus nanti ada kayak hutan jati, ada taman hutan jati. Ya itu ke selatan sedikit barat jalan. Itu kan kayak tempat pembuangan sampah itu ya? Ya itu depannya Bapak.
yang timur itu membuang sampah, yang barat itu kan juga pengolahan limbah, juga pengolahannya, juga tanaman-tanaman itu juga dijual, juga disewakan seperti itu. Saya waktu dengan itu sering sewa tanaman. Itu apa ada rumahnya tuh? Itu besar, Bapak, itu kayak rumah, tapi itu bukan rumah, itu tempat pengolahan. Jadi ada kompos itu, juga pengolahan. Itu barat jalan apa? Barat jalan. Kalau yang timur itu tempat sampahnya, Bapak. Betul. Ya, itu yang baratnya. Depannya itu. Di situ. Jadi Bapak kalau ingin membeli kayak toga-toga itu di situ banyak sekali bermacam-macam toga. Masa? Iya betul. Saya itu langganan di sana. Jadi saya toga kalau saya nggak punya toga apapun itu saya di sana. Malah yang ini banyak pohonnya yang sudah tinggi-tinggi di sana, Bapak. Itu boleh dibeli juga. Iya. Berbunga kan kemarin saya lihat itu banyak yang berbunga. Saya kan main ke sana kan. Iya. Saya pengen belajar membuat meja kursi ya, Bapak. Saya tanya, ayo kalau longgar sebelah sini tak ajarin. Saya lihat itu malah ini. Siapa itu namanya? Aduh, namanya Bapak, karena banyak kan namanya. Oh gitu. Di situ banyak pegawai di situ, Pak. Itu kayak perkantoran itu kok. Ya perkantoran, tapi apa ya Bapak? Jadi kekeluargaannya sangat tinggi di situ. Maksud saya kayak ada tulisan balai atau apa itu ada nggak? Udah itu Bapak. Tapi itu kayak ada gapura kiri kanan itu langsung di depan itu taman, tanaman-tanaman banyak sekali di situ, Bapak. Jadi kayak cabai, biasanya itu sawi itu banyak sekali di situ, Bapak. Ini kemarin saya ke sana kok tidak ada sawinya, sayuran tidak ada, biasanya sayuran banyak. Ini kemarin yang banyak kan toga di sana. Terus saya lihat yang ini sudah tinggi, loh di saudara saya sudah tinggi saya gitu. Kamu pengen yang mana gitu loh. Nah, saya sudah punya satu saya gitu. Di situ banyak sekali kalau kita cari-cari toga itu bermacam-macam nanti di sana disiapkan. Kalau beli murah, Bapak. Termasuk apa ya? Sambung nyawa ada ya Benjan? Saya ada konde di situ. Ada Bapak kayaknya. Ada ya? Ada. Maksudnya di tempat saya ini nggak tahu ada konde. Kayak kemarin saya juga, saya ngambil di sana semua ya Pak. Juga itu. Enggak, masalahnya kemarin itu saya kan diberi sambung nyawa itu. Terus kan tumbuh besar. Teman saya kan sakit. Kemudian waktu dia makan itu jantungnya itu malah jantung paru-paru itu malah sehat gitu loh. Nah, rupanya itu terus dia kan mau nanam itu kayak takut di rumah itu dimakani ayam. Terus dia datang lagi, ambil lagi. Akhirnya tempat saya juga mati, di tempatnya dia juga mati. Dan cari itu kemana ya carinya itu gitu loh. Ada di sana ya? Jadi tanaman-tanaman toga itu hampir semua ada di sana. Itu bukanya dari pagi sampai sore ya? Iya, sore sampai jam 4 atau jam setengah 5. Saya tuh biasanya kan sore atau sampai jam 3 kemarin itu Saya itu kan coba-coba pulang itu lewat itu. Terus saya lewat itu nafas saya kan rongga. Terus saya mikir apakah ini ya namanya paru-paru Nganjuk itu di sini? Itu ada taman hutan jati gitu loh Bapak ya, di pojok itu, pojok sini. Jadi itu perempatan, itu pojoknya sini kan taman, dan itu ke selatan sedikit. Saya kan sudah langganan di sana, jadi kalau ada acara-acara mendadak itu disewakan Bapak. Apanya? Ya tanamannya di situ. Oh. Iya, kita itu sewa itu berapa ya? 100 ribu atau 200 ribu itu satu box kendaraan apa? Kendaraan yang belakangnya ada di motor yang ada itu. Itu banyak sekali itu disewakan. Itu info menarik. Ini gara-gara kita kolaborasi ngomong itu kan dapat info baru itu kan juga aset itu ya biar lumayan. Oke, sekarang penilaian pemetaan aset. Jadi ini lumayan ini ceritanya banyak ini. Tinggal mati ini loh. Nulisnya kalau ngomong itu rapodo ini. Suwi naik nulis. Siapa saja yang menjadi aktor terlibat dalam proses pemetaan aset? Pemetaan aset, kepala sekolah yang kedua, terus yang kedua rekam sejawat, yang ketiga wali murid, yang terakhir murid. Hanya ini aja lebih. Saya ngambilnya itu aja karena ini yang utama Bapak. Saya mau. Keluarga tidak ada. Kenapa? Keluarga tidak terlibat. Keluarga enggak begitu Bapak, karena saya utamakan ke ininya biar saya bisa mengembangkan. Tidak, maksud saya kan keluarga kan juga memberi masukan. Iya, tapi tidak saya libatkan ke sini. Oke. Saya ingin fokus ini berkembang. Di sekolah saja ya. Iya.
terus masyarakat di luar, oh ya masyarakat kan ya ini ya wali murid ini ya. Wali murid itu semuanya Bu ya, dari playgroup, TK kecil, TK besar itu ya. Saya minta perwakilan untuk ini kalau semuanya langsung kan nanti malah rame saja kan Bapak biasanya namanya itu kan ngobrol saja tidak selesai untuk pemetaan asetnya. Terus sekarang bagaimana cara menemukannya? Ya kita saling memperhatikan lingkungan ya. Jadi penemukannya kita saling mengamati karena di situ kan asetnya kan ada tujuh aset itu kan Bapak. Jadi saya sebutkan dulu dari manusianya dulu, modal manusia, nanti beliaunya memberi masukan modal manusia apa saja. Nah itu Bu, kepala sekolahnya kan bisa menari ini kan bisa, berarti kepala sekolah dan guru yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Terus dari muridnya Bu, dan muridnya itu kan juga anak-anak yang heterogen juga. Dan Itu modal pertama ya? Iya, manusia. Iya, dari manusianya itu. Terus itu kalau kasus ini itu juga menjadi modal buat kita dengan kunjungan pengawas, supervisi itu kita kan juga akhirnya berkembang juga. Mungkin beliaunya memberi masukan apa itu bahwa itu kan ada. Terus dari komite, perwakilan komite ya, komite juga aset manusia juga, dan beliaunya kan memberi masukan Bu, ada ini Bu, ada kegiatan ini Bu di desa, itu biasanya kita menyampaikan ke kita. Mau akhirnya berat nanti selesai Idul Adha, nah itu kita juga Modal kedua. terus yang kedua modal sosial. Dari modal sosial itu kan tim kerja mau nggak mau kan kita kondisi Pak, karena gurunya kan hanya sedikit, akhirnya kita kondisinya di situ. Jadi sosial kita berkolaborasinya dengan rekan yang ini akhirnya kan bisa maksimal. Berbaginya kan dengan orang ini saja, itu akhirnya kan kita mungkin bisa memaksimalkan apa yang ada. Jadi ini ya, komunikasi itu ya? Iya, Gitu ya? akhirnya lancar kan dengan bikin kerja yang kondusif dan teman, kalau ada istilahnya permusuhan. Biasanya kalau banyak orang kan kadang kan ada rasa mungkin ya itu Bapak komunikasi, rasa iri karena kita kan ada berapa punya kesibukan sendiri-sendiri, begitu berkumpul kita bahagia ya gitu Bapak. Terus yang kedua kekeluargaan kita itu memang sangat tinggi Bapak. Jadi harmonis ya. Kita akhirnya harmonis Bapak. Jadi begitu kumpul berbagi cerita dengan cerita murid-muridnya, cerita tentang kegiatan hari ini apa, ini apa, seperti itu akhirnya kita bisa berbagi. Terus modal yang ketiga. Yang ketiga itu modal dari politiknya. Ya, dari politiknya kita itu biasanya paling sering itu kerjasama dengan kebetulan pusatnya beliau yang berkantornya jadi satu dengan desa saat ini. Jadi memudahkan kita untuk berkolaborasi dengan kantornya beliau. All in the city ya? Iya, Biasanya. ya khususnya itu ya. Itu kantornya masih cukup baik ya, Pak. Renovasi seperti desa, akhirnya sering ke sini dan itu kan sangat bagus. Itu beliaunya bisa berbagi ilmu kesehatan dengan utama. Terus kalau dengan yang lainnya sudah ada, tetapi kita belum memanfaatkan Bapak. Seperti para polisi itu kita ada, tetapi mungkin kita masih belum maksimal untuk memanfaatkan gitu Bapak. Jadi belum saya tulis di sini. Terus untuk modal yang selanjutnya yang modal fisik, Bapak bisa melihat sendiri apa halamannya itu sangat luas, jadi untuk anak bermain itu cukuplah untuk halamannya aman, bermain anak-anak bermainnya di luar itu. Tapi mungkin untuk ruangan-ruangan itu pun juga sudah banyak ada, terus pohon-pohonnya juga sudah rindang, halaman belakang juga sudah ada untuk pemanfaatan kebunnya itu. Terus kita itu mungkin kayak kamar mandi, UKS, untuk kampusnya masih minim, tetapi yang penting bagi kita itu sudah ada. Jadi kita untuk memaksimalkan kita menunggu dana dari desa, tapi kita mau ada renovasi juga lembaga meskipun pelan-pelan, tapi desa juga sudah memikirkan makanya lembaga ini bagaimana. Terus untuk model finansial kalau dari lembaga sini kan dari bantuan operasional itu dari BOP Bapak, kalau di kita namanya BOS, tapi kita BOP itu. Terus dari infak setiap hari Jumat, nah itu melakukan kegiatan infak. Terus iuran dari para murid juga. Dan itu pemanfaatannya ya untuk pembelajaran yang ada di kelas. Terus untuk infak itu biasanya untuk kekurangan sarana prasarana yang membutuhkan dana kecil itu kita ambilkan dari infak. Modal lagi yaitu modal lingkungan atau modal alam.
Kalau model lingkungan yaitu bahwa kita dekat dengan peternakan, di rumah saya itu ada peternakan. Jadi saat ini kebetulan saat ini sapinya sangat banyak, karena ada ratu sapi yang datang. Didatangkan dari berbagai kota persiapan untuk Idul Adha. Dan itu yang memesan itu rata-rata luar kota juga. Jadi paling banyak dari Surabaya. Nah itu biasanya anak-anak kita ajak berkunjung Bapak. Biasanya mendekati Idul Adha itu kita ajak berkunjung, karena kebetulan mau Idul Adha itu anak-anak sudah libur, jadi tidak ada kegiatan berkunjung ke sana. Terus pesawahan, area pesawahan itu kita bisa sungai seperti itu, untuk kebunan itu kita Bapak bisa mengajak ke sekitar situ dan anak-anak akan semangat. Tapi kalau di pesawahan, kalau di belakang rumahnya salah satu ibu di sini di belakang sana itu karena sayuran, cabai, dan itu banyak juga anak-anak biasanya saya ajak ke sini. Untuk modal yang terakhir itu agama dan budaya. Kalau agama setiap hari Jumat dan Sabtu itu biasanya kita Jumat ataupun Sabtu biasanya kita ambil satu hari karena bersamaan Jumat olahraga artinya Sabtu untuk keagamaan itu setiap kelas memakai baju muslim. Terus kegiatannya bermacam-macam, bisa sholat, bisa anak-anak menuju, jadi yang berkaitan dengan agama seperti itu. Selain itu pada hari besar seperti perayaan, anak-anak ajak untuk berkumpul bersama merayakan kegiatan. Terus kalau budaya itu biasanya berkaitan dengan hari besar juga, hari kartini itu kalau entah kita mengadakan politik desa atau kita mengadakan kegiatan lomba-lomba itu artinya. Terus ada lagi kalau kegiatan ini ulang tahun itu kita juga memakai anak di sini bisa kita laksanakan bersama. Karena kendalanya untuk menemukan itu apa? Kendalanya yang jelas kalau dari kita sendiri itu kendalanya itu kan semuanya biasanya itu pertimbangannya kan mungkin ini sudah kita temukan, tapi pemanfaatannya itu bagaimana, kita perlu pertimbangan itu karena kadang-kadang juga tidak apa di luar dulu ya sayangnya. Di luar dulu. Ayo di luar dulu. Ayo Bang. Oh enggak Bapak duduk di sana dulu. Ayo di luar dulu Bang. Ya, bentar duduk dulu. Mbak Isa duduk dulu Mbak Isa. Kita kendalanya tetap berkembang kalau memang tapi kita makan pemanfaatan yang ada. Kendalanya biasanya waktu pelaksanaan Bapak. Pelaksanaan untuk seperti kegiatan-kegiatan ini kita harus sepakat dengan tempat yang kita kunjungi atau orang yang kita ajak kerjasama kolaborasi itu kita harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa menjadwalkan secara pasti seperti itu Pak. Jadi kita harus berdiskusi lebih dahulu baru bisa menjadwalkan. Jadi tidak bisa kita programkan hari tanggalnya, tapi kita hanya bisa bulannya seperti itu. Dalam bulan ini, minggu ini kita melaksanakan kegiatan ini seperti itu. Jadi kita kendalanya ya di situ tadi. Terus kadang kan kita ada dilemanya gini Bapak, kalau kita mendapatkan dilemanya itu kita perlu memberi sesuatu apa tidak, nah itu loh Bapak maksud saya. Kita ada perasaan tidak enak ya gitu Bapak, mungkin yang masih tidak kita semua jadi perasaan tidak enak. Terus sekarang perasaan Brida setelah menemukan aset. Saya sangat antusias, saya sangat ingin maju dan berkreasi bergerak gitu ya Pak. Iya betul. Dan ini saya rasakan, saya akhirnya berposisi ini kan sebuah kisah. Jadi kalau ada orang berbicara apa, saya sudah tidak ambil pusing. Saya harus maju dan terus bergerak. Dan berpikiran positif. Iya betul. Yang sulit itu kan karena kemarin itu selalu berpikiran negatif, sekarang berpikiran positif. Pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah. Kita positif dan
baik tidak untuk anak-anak. Jadi tidak untuk anak-anak. Berbahaya tidak untuk anak-anak. Jadi berbahaya tidak. Terus itu nanti membutuhkan biaya banyak kalau kita manfaatkan. Pertimbangannya banyak nih. Terus waktunya bagaimana? Terus itu nanti mendapat dukungan tidak dari orang tua murid ataupun dari rekan guru juga. Kita pertimbangkan. Jadi semua yang kita putuskan kalau bisa itu membuat semua orang nyaman. Jadi tidak membuat orang itu menjadi terbebani. Berikutnya, apakah masih ada yang menjadi pandangan dari Bunda yang bisa dijadikan aset dari sekolah? Tapi belum dikerjakan gitu. Oh, enggak ada Bapak. Seperti itu Bapak melakukan yang terjadi di tempat saya itu Bapak. Itu tidak hanya melakukan sebenarnya kalau anak dan saya itu pertama makan ikan dan buah ini. Itu jadi anak tidak ingin beri makan ikan. Memang perawatannya dari kapal itu memberi makan. Jadi anak akan tahu dari proses ikan yang paling kecil sampai ikan paling besar bisa memberi makan, bisa melihat langsung. Dan juga anak-anak itu bisa juga ke buahnya. Sekali jalan, anak-anak itu bisa langsung mengunjungi lokasi ini yang belum terrealisasi sampai sekarang. Di rumahnya Bu Ida. Jauh dari rumah Bapak 1 kilo. Oh, 1 kilo. Iya. Jadi Di resikonya, tengah persawahan Bapak. Saya pagar ya. resikonya anak sekarang itu kayak apa? Naik sepeda motor. Enggak, maksud saya anak-anaknya. Nah ini makanya kan saya belum bisa merealisasikan. Oh iya. Betul. Kan ini kan ide itu ya. Iya, ini belum bisa merealisasikan sama sekali. Betul. Maka kesananya bagaimana? Apakah nanti juga berarti kan otomatis membutuhkan tenaga dari orang tua ke sana. Kalau itu juga sudah ada dari suami itu, tapi ya itu untuk merealisasikan kan karena itu juga ada jembatan Bapak. Sebelum masuk ke suami saya itu ada jembatan kecil kayak dua batang yang dibangun. Itu dua itu dipasang kan ada pegangannya itu Bapak. Dan itu kan sangat rawan. Iya. Itu tidak semua anak berani untuk Seimbangan itu ya. berani. Iya. Oh itu perlu mental juga kalau lewat kayak gitu. Kadang orang itu karena terbiasa lewat jalan yang kecil dia nggak ada masalah. Tapi kalau bagi anak yang bisa biasa lihat jalan kecil, biasanya di sana pokok itu memang ini. Dan itu pertimbangan dari suami saya kayak itu Bapak. Yang pertimbangannya itu kan kita tangan juga. Padahal anak-anak kalau bermain di sini kan banyak tantangan juga sebenarnya. Tapi anak-anak sudah enjoy. Tapi kalau di persamaan ya itu lumayan besar kan Bapak itu sungai yang kita lewati itu. Jadi kan tantangannya tinggi sekali makanya belum berani melaksanakan ini. Sekarang berikutnya, bagaimana proses Ida menemukan sumber daya yang ada di sekolah? Saya berkeliling, saya baca ternyata loh ini lapangannya luas, halamannya luas. Berarti kan ini juga aset untuk anak-anak bermain. Terus ini loh ternyata perpustakaan kecil yang ada di kantor itu ternyata juga bermanfaat. Akhirnya saya memanfaatkan untuk belajar. Akhirnya aku sendiri di situ masih belajar. Saya manfaatkan. Jadi anak-anak kalau pikiran itu tidak membuat, biasanya membuka Di saat hening gitu ya? Iya, biasanya anak kadang ada beberapa anak yang untuk saya tarik itu pasti dia di pojok. Anak-anak itu. Iya, di pojok itu. Jadi di situ tidak hanya anak-anak belajar membaca, Bapak. Di situ kan bukunya ada yang memang khusus gambar-gambar. Jadi anak melihat gambar-gambar itu senang. Di situ juga ada mainannya juga. Anak tidak hanya membaca, mungkin kalau jenuh,
kedua. Kendalanya Kendalanya dari kita gitu Pak. Memang kalau guru sendiri dengan ada kan intinya kan semua dimanfaatkan, tapi kendala masalah ini guru pendamping Bapak, sehingga untuk memanfaatkan anak-anak saya ini membutuhkan tenaga ekstra. Terus ruangan juga kelas terbatas, jadi saya harus berteriak kadang-kadang mungkin sebenarnya dia membutuhkan perhatian saya akhirnya kurang, itu kendala yang saya alami. Tapi kalau misalkan ada beberapa kemungkinan kelas saya menjadi kondisi nyaman bagi semua anak. tapi kemarin kan sudah juga kendala-kendalanya itu. Iya. Minimal kan tetap belajar. Untuk kemarin itu saya 3 kali untuk dijadikan waktu kerja itu kan sebagai posisi bupati. Dia dipastikan dan lain-lain, tapi begitu mau tampil, yang ditampilkan bukan hari kedua tapi hari ke-1, sehingga batal lagi. Ternyata kemarin waktu presentasi itu saya menjadi orang yang menyampaikan dampak positif itu. Artinya satu ruangan itu berdasarkan ruang saya lembut gitu. Ini kelembutan itu kan akhirnya semuanya bangun gitu. Lembut itu lawan katanya, sebenarnya sukanya lawan kata. Saya menggunakan itu. Nah, termasuk saya di belakang, kemudian yang di depan itu kan orangnya kecil, agak tinggi lah orangnya. Nah, kalau dia berbicara tidak di atas panggung kan nggak kelihatan. Terus saya langsung teriak, ya keras gitu. Pastinya orangnya itu dari itu langsung cerita. Suaranya kayak Pak, kayak salon aja keras. Ya itu lah. Mulai dari sini, mari kita TGP. Yang kita berikan TGP, saya juga mewakili TGP, isinya hilang karena TGP juga. Mulai dari sini mari kita lakukan perubahan menuju kondisi untuk menghasilkan konteks. Nah, itu rupanya menjadi momen untuk semua berbicara ke arah yang positif. Nah, itu nanti untuk lokal itu ya seperti itu. Makanya kan saya pikir gimana caranya kita ketemu lagi. Cuma saya bilang gimana kalau kamu ya satu kita regulasi. Nanti ada hari Senin itu. Setelah jam jadi ini kan ya sudah. Sekarang yang ketiga, bagaimana perasaannya? Ini kan banyak dibaleni gitu ya. Perasaannya ya seneng tuh ya. Ya senang, antusias, semakin kesini kan semakin ada dorongan dari diri saya untuk maju. Kalau ketinggalannya tadi kan karena asap apa ya? Asetnya ada, tapi bermanfaat yang ada tidak bagi Jadi diulang-ulang tuh ya. Terus dapatkan tempat yang lain. Jadi tapi pola nikah sama ini kan diulang. Larian loh ya. Lebih karena memang sebenarnya kan itu kemudian membawa anak-anak kecil, kemudian jembatan kecil itu kan juga perlu diakibatkan. Sekarang persiapan panen hasil belajar. Apa ini persiapan panen? Saya beri nama
ada seperti itu. Kemarin saya bilang Bu, Bu Ida kan punya ide untuk saya bilang kalau kemarin ini jadi tidak masalahnya itu di Pemda itu punya ide membuat ini kemudian untuk oleh Solo enggak dia siap itu kan aku saya uangkan bukan menarik cuma nanti kemudian ada tempatnya masalahnya itu nanti ditambah 12 setan, maka setannya bisa dibayar. Wah, ini yang minimal yang kemarin dimunculkan Indonesia waktu PI 5 itu. PI 5 itu setiap CGP kan membuat ide-ide yang ditulis kemudian berpapasan kayak Pak Sur kemarin kan ya dipakai untuk anak-anak kan ya tingkatannya Pak Sur itu bahaya kali ini saya ganti jadi PLKB itu pengolahan limbah kotor bersih. Kalau kemarin kan ini kalau Bu Pak Sur itu Bu Ida apa? Cempagana tuh saya. Cempagana sudah saya barcode Bapak. Jadi nanti setiap pengunjung itu bisa langsung barcode itu langsung masuk video. Jadi beliau nanti seperti Pak Bapak. Artinya langsung dibuka nanti di barcode-nya itu Bapak itu langsung nanti masuk video. Yang kedua, terus untuk time nanti kita buat di dalam bentuk foto juga Bapak. Nanti bukan kayak gitu ada barcode-nya juga. Oh, nanti saya bisa. Oh iya. Saya tunjukkan cara pembuatan dan pemanfaatannya. Saya barcode itu nanti tanya ini saya buatkan seperti ini. Nanti biar jadi saya buatkan nanti tidak lihat saja, tapi nanti bisa. Di botol saya beri kemasan juga ini. Maaf, botolnya sudah nanti saya menyesuaikan kalau semua saya pakai kan karena mas mungkin ada beberapa menurut penjenengan yang mana yang terbaik yang bisa saya munculkan di sana ya itu mungkin dari taplak meja terus mungkin dari tas ini beberapa yang bisa saya lima tempat itu ada tempat video sendiri, kemudian ada foto-foto, kemudian ada apa itu ada lima tempat dan 5 tempat itu CGP ada tamu bertanya silakan itu kemudian menampilkan berita dalam bentuk barcode tadi itu yang kembali diminta oleh PP. Masuk itu. Jadi semua kegiatan sehingga nanti setelah lockdown kita ketemu dengan seluruh CGP yang ada dengan ruangannya yang jadi menjadi masalah. Orangnya kan tidak sedikit 112 itu kan belum enggak. Jadi sebelum lokasi itu kita ketemu dengan seluruh PT itu gimana nanti kita. Tapi kalau misalnya nanti berubah lagi, karena kan kita ini kan berusaha untuk membuat rencana, tetapi yang muncul itu kan perubahan. Kadang jadi kita rencanakan ini, tapi kenyataan kali ini kan kayak begitu. Yang mudah-mudahan nanti bisa
minimal yang Wida kerjakan itu dalam bentuk barcode itu yang sebenarnya diminta untuk nanti pemakaman. Kemudian dari 112 TPP itu ditulis juga yang menarik. Kemarin itu yang saya katakan itu gayanya pemerintah sebenarnya dia juga menarik ya. Masalahnya dalam waktu yang singkat itu muncul kegiatan itu yang membuat saya dan kemarin itu mau diubah teknik kayak eneng lah jadi so pilih sopo di tapi diem main tapi yang penting itu akan juga keputusan ya itu makanya yang saya hubungi hanya Bu Yunita terus akhirnya kira-kira Bu Yunita ngecek ke yang lain guru-guru apa itu kemarin dan itu nanti silakan dengan menyiapkan siapkan kegiatan dalam bentuk foto, video dan lain-lain masa peringatan mulai awal sampai 9 terakhir. Mencakup semuanya, jadi barcode bisa langsung diambil semua. Jadi pendidikan kayak begitu. Jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi 1 meter gitu. Itu nanti tinggal klik barcode. Pokoknya kalau lebih kecil lagi. Saya foto ada, linknya barcode itu ada. Saya buat seperti itu aja buat aku. Jadi simpel tapi orang bisa langsung ambil ini. Nanti kalau banyak saya pikirin tempat yang itu. Pasti kan ada terpikir yang ketiga juga ya. Sudah program buat barcode semua. Terus yang dipamerkan kan sudah nanti semuanya itu terus sama ini ya nanti kita ngomong jalan di depannya. Jadi sebelum lokal itu nanti kita sebelum lokal tujuh itu kita akan ketemu tapi nggak tahu kapan. Tapi sebelum ketemu nanti hari Senin kita bicarakan antara hari pertama atau hari kedua. Sehingga ini kan nanti kita ada gambaran nanti itu tepat ini. karena kalau saya juga ini kan bisa bapak gimana saya undang orang Untuk yang kalau kita lihat di Ngawi itu cepeng itu cepeng yang rubah-rubah kemudian dikasih lampu kan dia jadi kayak panduan atau kayak jalan-jalan dan kalau begini kan nanti kerjanya kan ada bunder kemudian kayak membiak lain ya lampion gitu modelnya kayak lampion karena materi yang akan dibagikan dilihat pada lampiran kota karya kecil jadi yang kemarin itu 3 orang itu ya kalau itu tapi kita muncul maksudnya orang-orang sudah kompeten untuk kayak suaranya yokong ya kemudian gaya bicaranya yang menarik suaranya kayak penyiar kalau gini lagi dan mudah-mudahan ini yang selama ini muncul dari angkatan 1 sampai angkatan 6 itu kan kelihatannya kurang greget gitu. Yang angkatan 7 ini kemarin kebetulan angkatan 7 panen rayanya juga bulan 7 kegiatannya juga bulan 7 juga
capeknya dengan Iya. begitu. Ya besok kemarin ada sehari itu kan Iya. Dan namanya juga itu juga. Jadi merubah. Jadi kan aku modelnya gini. Ini kita tahu ya. Warnanya gini. Ini tempat penataan ruang pamerannya. Terus ini kursi-kursi 300 ya, penting 300 kenapa kayak begini? Perawannya kamu berdubel. Terus yang ini loh. Ini luasnya keberapa ini? Masih harus dibagi lagi 112 orang. 112 orang ini masih dibagi lagi. Ini 5 dari 5 pameran. Ini 112, ini 112, ini 112, 112, 112. Bisa membayangkan nggak berapa luas areanya? Kemungkinan di SMP 6 atau di SMK Tanjung Enom. Tapi kalau yang dulu kita hanya satu kelas, jadi 2 kelas total. Karena PPT yang dipaparkan ya. Sekarang muncul bagian akhir. Ya, itu hari pertama itu. Sekarang bagian akhir. Terima kasih. Ini kita sudah oke. Dari awal sampai akhir sangat menarik sekali. Dan kesimpulan sama juga di mana-mana sama PGP, termasuk PP-nya juga, termasuk fasilnya juga, itu omongnya banyak, argumentasinya panjang lebar, solusinya juga macam-macam juga, sehingga kalau kita tidak bermain dengan waktu, mengatur waktu, buat 1 bulan tidak selesai materi ini. Kenapa? Materinya banyak, waktunya pendek, sementara masing-masing orang itu kalau tidak giring, seret gitu, molor semua. Nah, itu yang dialami oleh semuanya dan bisa diamati semuanya. Bu Jaja sudah menilai dirinya sendiri, itu saya kira kayak ngomong gitu ya. Kan kayak ngomong. Dan itu tidak hanya Bu Ida, semua merasakan itu. Termasuk dunia luar melihat Bu Ida, termasuk melihat yang lain-lainnya juga begitu. Ini mau apa kayak gitu. Nah, kemarin setelah dari Malang itu kan ada pertemuan itu kemarin itu ya kayak begitu. Mulai jam 12:30 itu kalau tidak di-break itu bisa sampai jam 6 jam 7 malam. Kan nggak ada waktunya. Mulai 12:30 sampai selesai. Nah, terus akhirnya sampai jam 4 itu ceritanya tidak mau ke situ tapi melebar bersama bosnya atau materi. Ini kita stop aja karena ini materinya sudah melebar. Saya ngerti perasaannya Bapak Ibu sekalian. Langsung mengungkapkan, mumpung ini ada kesempatan terakhir ngomong di itu. Ini kita sudah kasih waktu juga, ini sudah gampang. Kalau diteruskan ini nanti sudah sampai malam. Sudah kita lanjutkan lagi nanti waktu program 6, kemudian diskusi bersama, kemudian membahas artinya bersama bisa menerima, artinya belum. Dan itu salah satu yang menarik, semuanya menyadari, bukan ngomong, bukan ide, bukan solusi, banyak argumentasinya, tapi semuanya baik. Artinya tidak ngomong robot, ngomong kosong ya, tapi bermutu semua kok ya, bermakna dan bermutu semua. Terus mendorong dan menetapkan kebudayaan tapi juga kemudian memperbaiki pembelajaran, tapi sudah banyak yang disampaikan oleh Buddha itu akan ada
perbaikan. Salah satunya kemarin waktu pembelajaran itu hanya sudah mengatakan K buah, K sayur gitu. Sekarang sudah menjadi kalimat, itu kan sudah muncul. Kemudian muncul lagi hitungan, ngambil kemudian menghitung. Kemudian menyediakan sepeda, nulis apa maumu gitu. Nah, itu sudah kemajuan. Kemudian yang ketiga jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Fadil, silakan ditulis di LMS, di keluh kesah, kebahagiaan, ide dan lain-lain itu ditulis di LMS. Itu juga salah satu masukan tidak hanya untuk Fadil juga, tapi juga untuk pemerintah. Itu kan juga sebenarnya pemerintah itu kan juga sebenarnya ingin menampung aspirasi dari dunia pendidikan. Ternyata begitu kita ketemu dengan yang muda ini yang energik, pintar medsos, senang medsos, akhirnya guru-guru sekarang juga ibadahnya kan ke medsos juga, termasuk Wida yang punya banyak ide, muridnya juga punya ide baru. Iya, malah lebih kreatif murid saya sekarang. Nah, kadang bujuk besok ini itu malah dari anak. Ya itu sebenarnya apa yang disampaikan moto guru penggerak itu kan ini, tergerak dulu ya, bergerak, kemudian menggerakkan. Malah yang menggerakkan itu malah idenya itu malah akhirnya yang kreatif ya. Awal kita ajari, kita pancing, tapi dengan sendirinya anak malah muncul ide barunya. Demikian Bu Ida, pertemuan ini kita akhiri. Sekali lagi terima kasih. Semoga perubahan yang wujudnya itu nyata dan bisa dikembangkan di kemudian hari. Dan saya berharap ini tidak berhenti di sini, tapi terus berlanjut, walaupun muncul kreativitas baru, inovasi baru, kemudian perkembangannya bisa dinikmati tidak hanya sekolah, tapi juga anak dan masyarakat itu bisa merasakan dia jadi. Terima kasih, selamat berjuang, dan kita ketemu lagi di Loka 6. Terima kasih Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan saya dalam menjawab, dalam penyambutan penjenengan selama di sini. Ya seperti inilah keadaan di sini. Terus saya juga adanya ya seperti ini, Bapak mengajarnya di sini ya seperti ini. Tetapi saya tidak patah semangat dengan semuanya. Saya akan berusaha dengan aset yang ada untuk lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapak atas kunjungannya. Kepala sekolah. Terima kasih Pak Thomas untuk kegiatan pendampingan individu yang hari ini dilaksanakan di TK dan menemukan Ketamang, terutama dengan saya. Ini luar biasa Pak Thomas, ilmu-ilmu, masukan-masukan, besaran kritik dari Pak Thomas kedepannya akan saya perdalam lagi agar nanti kedepannya saya bisa bergeraknya lebih baik dan lebih maju seperti masukan dari Pak Thomas. Penggerak ya bergerak, jadi tidak hanya selesai dari pendidikan, selesai dari melaksanakan pendidikan terus berhenti sampai di situ, tidak, tetapi saya akan terus berusaha bergerak dan menggerakkan warga di sekitar, tidak hanya kepada murid saya tetapi kepada yang sejawat, dan juga saya akan berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah bagaimana agar lembaga ini lebih maju, lebih ada perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Thomas. Mohon maaf mungkin selama yang mendampingi saya banyak kekurangannya. Ya seperti inilah Bu Ida, mungkin dengan keras kepalanya, dengan banyak argumennya, jadi pintar ngomong, istilahnya pandai berbicara, tidak seperti sebelumnya. Ya seperti inilah hasil dari
pendidikan yang saya terima, mengajari saya untuk banyak berdiskusi, berkomunikasi. Terima kasih banyak Pak Thomas. Yang jelas saya mohon maaf apabila saya secara pribadi melakukan banyak kesalahan karena saya manusia biasa, tidak lepas dari salah dosa. Seperti itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Thomas. Juga ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Ika yang selaku kepala sekolah di TK Darmawangsa Pertama sudah mendampingi saya sebagai CDP. Jadi kalau saya ada kesulitan apapun, baik dari IT ataupun dari pelaksanaan pendidikan ini, saya selalu merepoti Bu Ika untuk membantu saya menyelesaikan tugas-tugas yang harus saya selesaikan dalam pendidikan. Mungkin itu ya Bu Ika ya, saya terima kasih banyak. Juga mohon maaf Bu Ika, saya merepoti Bu Ika juga. Dan saya mungkin juga berterima kasih kepada semuanya, tidak hanya Bu Ika, warga yang ada di sini, tidak hanya murid saya, sudah tinggal juga informasi. Jadi mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih baik dan maju seperti Bu Ika yang sekarang sudah menjadi fasilitator. Mungkin saya mudah-mudahan bisa mengejar seperti itu Pak Thomas harapannya ke depannya. Mungkin itu. Untuk selanjutnya monggo dari Bu Ika dulu atau Pak Thomas, saya persilakan. Ya, terima kasih pada Bu Ida dan Bu Ika selaku kepala sekolah yang menerima saya apa adanya. Ya kayak gini inilah modelnya, saya ini sudah tua, tapi tetap semangatnya masih ada. Meskipun jarak jauh, saya juga sudah dibentuk oleh CGP saya. Dari biasa jalan hanya 40-50 km per jam, sekarang menjadi 70-80 km per jam. Ini kan lompatan ini. Padahal biasanya kalau usia sudah tua ini kan malah lebih lambat itu ya. Tapi ini malah saya disuruh percepat. Kemudian saya juga belajar dari teman-teman PGP yang apa nih, ilmunya ini sebenarnya sudah nampak. Tapi setelah itu program guru penggerak ini mulai diasah, kemudian muncul kreatif baru, kemudian muncul inovasi-inovasi baru, sehingga sekarang ini anak saya melihat di sini perubahannya luar biasa. Terlebih CGP-nya, kalau dulu diam 1000 bahasa, kalau tidak diberi pertanyaan tidak berbicara, tidak respon. Tapi sekarang enggak, pertanyaannya sedikit tapi jawabannya banyak sekali. Argumentasinya ya luar biasa, solusinya juga banyak sekali, dan itu saya rasakan selama saya mendampingi selama kurang lebih 6 bulan. Dan ini adalah pertemuan terakhir untuk pendampingan. Apa yang disampaikan oleh Bu Ida ini bukan pertemuan untuk akhir segala-galanya, tapi hanya pendampingan saja yang terakhir. Tapi nanti kita masih ketemu lagi di Loka 6 dan Loka 7 panen raya. Mudah-mudahan Bu Ida bisa menyiapkan diri untuk Loka 6 dan Loka 7, termasuk catatan untuk mengunggah itu tugasnya. Itu nanti yang terakhir itu adalah Loka 7, itu 2 hari setelah Loka 7 itu ada laporan yang harus segera diunggah oleh PGP. Dan sekali lagi, inilah saya, orangnya sudah tua, tapi harus menyesuaikan, meskipun agak lambat gitu ya. Tapi ya, terima kasih semuanya bisa menerima. Dan sekali lagi saya juga minta maaf kepada Bu Ida dan Bu Ika selaku kepala sekolah. Mungkin karena suara saya ini kan super halus atau super apa adanya. Karena memang kita kan diajak untuk terbuka, tidak ada dusta di antara kita. Dan bawaan kita kan ya kayak begini nih, ngobrol itu kan seperti saudara sendiri begitu. Jadi tidak ada jarak antara PT, CGP, kemudian kepala sekolah. Yang membedakan kita kan hanya posisi kita masing-masing, tetapi komunikasi kita kan mantap semua. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin dari kata-kata saya yang mungkin terlalu menggebu-gebu atau apa, mintanya cepat, tapi kenyataannya ya seperti inilah saya. Tapi akhirnya juga karena TGP saya itu kan banyak putri-putrinya, jadi saya juga harus halus gitu ya bawaan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan moga-moga saya cepat
diterima jika saya datang lagi di Betul. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Thomas sangat berkotak menyampaikan datang kepada kami. Dan saya mohon maaf apabila ketika Pak Thomas datang ke sini mungkin saya belum hadir karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Karena di pengalaman Pak saya karena banyak sekali pekerjaan yang harus deadline dan sebagainya. Jadi terkadang saya masih menyelesaikannya dulu. Karena semua pekerjaan itu berhubungan dengan sinyal Bapak. Agar kalau siang tidak bisa, malam kalau belum memenuhi, saya selesaikan pagi setelah sholat subuh. Jadi kadang-kadang sampai pagi hari baru selesai, jadi saya baru ke sekolah untuk melanjutkan kegiatan yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Pak Thomas sudah mendampingi juga selama ini, dan saya sangat bersyukur sekali karena banyak hal yang sudah dipelajari dan sudah diterapkan di TK kami. Karena menurut saya Pak, pada dasarnya semua guru itu punya kemampuan dan punya kreativitas. Dengan adanya guru penggerak ini semakin diasah lagi, semakin diberi kemampuannya, sehingga semakin muncul dan semakin tampak. Dan daripada itu semua materi yang didapatkan dari guru penggerak, termasuk dasarnya itu adalah pemikiran gadget di Wantaha, mulai dari diri sendiri. Jadi sudah mulai menata untuk menciptakan kreativitas dan sudah ditularkan ke teman-teman guru yang lain, dan juga sudah diterapkan di sekolah dan juga sudah diterapkan kepada anak-anak yang ada. Dan alhamdulillah wali murid pun merasa senang, banyak sekali kemajuan dan anak-anak semakin bisa membuat kreativitas berbagai macam. Mudah-mudahan itu nanti membawa dampak yang baik lagi untuk TK kami dan semakin membawa kemajuan untuk bisa semakin kreatif lagi dan juga bisa menyebabkan terima kasih Pak atas pendampingannya. Ya saya mohon maaf menyampaikan kami adanya di desa karena mayoritas wali murid kami juga orang desa, mayoritas petani, jadi apa adanya seperti ini Bapak. Mohon maaf apabila mungkin penyambutan kami, mungkin situasi keadaan kami kurang begitu nyaman buat Bapak, ya kami mohon maaf dan lebih apabila ada kata-kata saya yang berkenan, mohon dimaafkan. Mohon maaf, jadi saya tadi langsung saja. Saya ucapkan terima kasih.